Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana, udah sarapan semua kan? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Silakan yang mau berdoa. Ibu. Saya Bu. Ya, doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Yang beragama lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa, terima kasih untuk firman berkat-Mu sehingga Engkau masih membutuhkan kami di doa. Sekarang kami akan mengikuti pembelajaran ekonomi dalam mulai pada hari ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai kehendak. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Terima kasih, Loran. Baik, Ibu berkati terlebih dahulu ya. Ricky Bima, Jericho, Siti, Felicitas Celia, hadir Bu. Angelina Cinta, hadir Bu. Julita Lora, hadir Bu. Siapa yang belum hadir? Mas ya. Kita belajar di jelaskan. Materi kita itu perdagangan internasional kan. Nah, ini ada tabelnya. Itu 3.9 ini menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. 4.9 menjadikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Tujuan pembelajarannya boleh dibacakan gitu kok. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian perdagangan internasional, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, menjelaskan teori perdagangan internasional, menjelaskan kebijakan perdagangan internasional, dan yang terakhir menjelaskan tujuan perdagangan internasional. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ini kalian harus mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional, kemudian manfaat, kemudian menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Lalu kalian diharapkan mampu menjelaskan teori perdagangan internasional. Nanti ada 2 teori kalian harus menguasai, itu biasanya nanti muncul di ujian. Lalu kalian juga diharapkan dapat menjelaskan kebijakan perdagangan internasional. Nanti dijelaskan terus ada tujuan perdagangan internasional. Nah, lalu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, Ibu akan nanti menjelaskan materi karena ini materinya cukup banyak, jadi nanti sedikit mengurangi waktu. Ibu secara cepat saja. Kan kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk baca-baca di rumah kan. Nah, habis Ibu menjelaskan nanti kalau ada beberapa yang kurang jelas bisa ditanyakan. Lalu nanti Ibu menyuruh kalian untuk mengerjakan soal pilihan ganda, ya. Nah, ini materinya. Yang pertama itu ada pengertian perdagangan internasional. Di sini siapa yang tahu pengertian perdagangan internasional? saya. Ya, Siti silakan. Jadi perdagangan internasional itu kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Ya, bagus. Ada yang lain nanti yang bisa jawab Ibu kasih poin tambahan ya. Ayo, siapa? Saya Bu. Perjanjian Ekspor dan impor. Ya, bagus. Yang lain? Kalau nggak jawab-jawab aja, menurut nalar kalian, logika kalian. Yang jawab? Nggak ada? Nah, jadi ini anak-anak, perdagangan internasional itu suatu proses tukar menukar, itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nah, yang terjadi di antara 2 negara atau lebih. Mengapa dikatakan perdagangan internasional? Karena ini bukan di dalam
domestik saja, tapi ruang lingkupnya itu lebih besar. Makanya dikatakan perdagangan internasional. Lalu yang kedua ada manfaat perdagangan internasional. Ada 5. Nah, ada yang sudah membaca kan? Nah, ini siapa yang tahu antara kelima ini? Atau apa? Pengertian devisa atau gimana? Yang ini memperluas kesempatan kerja. Oke, ibu jelaskan ya. Nah, Ya, Bu. ini yang pertama memperoleh devisa. Loh, kok mengapa kalau memperoleh devisa ini menjadi manfaat dari perdagangan internasional? Karena kita kan bertransaksi ekspor impor di suatu negara. Mata uang negara itu ya di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, ini pengertian dari devisa itu emas atau valuta asing. Atau ya kita lebih mudahnya mata uang lah, mata uang. Nah, ini menjadi manfaat karena kalau misalnya kita kegiatan ekspor, kita mau ekspor barang dari Indonesia ke luar negeri, itu pasti nanti dapat devisa dari luar negeri, ya kan? Nah, itu kita bisa memperoleh devisa. Misalnya Indonesia mau ekspor barang ke Malaysia, mata uang negara Malaysia itu ringgit. Nah, satu ringgitnya berapa ribu. Nah, kita kan sudah mendapat keuntungan dari perdagangan internasional tersebut. Lalu memperluas kesempatan kerja. Ya jelas karena kegiatan perdagangan internasional ini ekspor dan impor. Misalnya kita memproduksi barang, itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Misalnya kita dapat apa gitu, kita membutuhkan tenaga kerja untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Lalu yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Kok bisa manfaat perdagangan internasional? Kok bisa menstabilkan harga-harga? Kok bisa ya? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, jadi menstabilkan harga-harga ini, misalnya negara kita berasnya itu tidak mencukupi atau kekurangan, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi permintaannya itu semakin banyak, sedangkan barang yang ada di dalam negeri kita itu kurang. Nah, ini manfaatnya yaitu kita mengimpor dari negara lain. Nah, secara logika saja kalau kita tersedia barangnya banyak, itu bisa menstabilkan harga yang ada di dalam negeri. Lalu bisa meningkatkan kualitas konsumsi. Nah, ini menjadi acuan untuk setiap negara. Nggak mungkin kan kita mau mengekspor barang itu nilainya mutunya itu jelek, pasti di pasar tidak akan laku. Nah, terus selanjutnya ada mempercepat alih teknologi. Di negara kita banyak mengimpor teknologi dari luar. Nah, itu dibutuhkan keterampilan, pengetahuan. Nah, ini kita perlu belajar kan menggunakan teknologi ini. Nah, ini mempercepat alih teknologi di dalam negeri. Lalu, nah ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Kita bahas terlebih dahulu yang faktor pendorong ada 4. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Ini menjadi faktor pendorong perdagangan internasional karena setiap negara itu pasti tidak mempunyai sumber daya alam yang lengkap. Pasti misalnya kalau negara kita negara tropis itu kita bisa menanam sayuran, bisa buah-buahan dan yang lain. Sedangkan kalau misalnya negara di benua Eropa seperti Inggris, Paris itu kan mereka dingin ya cuacanya, nah itu tidak bisa seperti negara kita. Jadi ini menjadi faktor pendorong sumber daya alam. Lalu ada selera ini bisa menjadi faktor pendorong. Misalnya kita contohkan dalam kelas kita saja,
selera antara laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Kita kalau yang laki-laki lebih ke apa, motor atau baju, terus yang perempuan lebih skincare seperti Cinta itu dari tadi ngajak terus. Cinta biasanya pakai skincare apa? Ayo, ya kayak skincare loh. Berarti kan ya itu. Laura, itu kenapa matamu kok juga Laura? Ini karena saya ini Bu, intip. Oh, kamu suka ngintipin orang ya? Nah, ini lanjutkan ya. Nah, selera ini menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Karena setiap negara itu mempunyai selera yang berbeda-beda. Misalnya kita contohkan Indonesia, negara kita sendiri. Kita juga memproduksi apel yang terkenal itu apel Malang. Nah, itu ya dari Malang. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu lebih suka dengan apel Australia. Jadi kita mengimpor dari negara Australia. Nah ini yang dinamakan selera, menjadi faktor pendorong dari perdagangan internasional. Lalu ada penghemat biaya produksi. Misalnya kita mau membuat kue tapi bukan, kita mau membeli kue itu kan mahal. Kita misalnya beli 5.000 dapat 3 misalnya ya, itu bisa dimakan cuma hanya sekali saja. Tapi kalau kita membuat sendiri, kita beli bahan sendiri, kita pokoknya kita bikin sendiri, itu kan kita bisa bikin banyak, terus bisa dimakan beberapa hari. Nah, sama saja dengan perdagangan internasional. Kita misalnya memproduksi banyak barang, kita beli bahan atau materialnya lebih banyak, kita bisa menciptakan barang-barang yang banyak. Itu menghemat biaya produksi. Lalu ada perbedaan teknologi. Nih, perbedaan teknologi ini menjadi pendorong untuk melakukan perdagangan internasional. Negara kita tidak bisa memproduksi mobil. Kita impor dari Jepang, kita impor dari Amerika. Indonesia juga mungkin mengekspor tekstil ke luar negeri. Nah itu. Ini menjadi faktor pendorong karena perbedaan teknologi. Mungkin di Jepang teknologinya lebih maju, di Amerika lebih maju, sedangkan negara kita adalah negara sedang berkembang. Lalu ada faktor penghambat. Faktor penghambat ini ada 3. Nah, ini menjadi faktor penghambat dari perdagangan internasional. Yang pertama, boleh dibacakan, Ricky? Faktor penghambat yang pertama itu tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya berada di negara lain yang lebih aman. Kedua, kebijakan ekonomi. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor, perizinan yang berbelit-belit. 3, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga bertani. Nah, baik Ibu jelaskan. Nah, keamanan menjadi faktor yang paling utama dalam kita melakukan perdagangan internasional. Jika keamanan suatu negara itu masih sangat rendah, kan jadi negara-negara lain tidak mau untuk mengimpor barangnya ke dalam negara tersebut, karena ini bisa mengganggu keamanannya. Nah, ini bisa para pedagang itu beralih ke negara yang lebih aman lagi. Lalu ada kebijakan ekonomi. Nah, ini kalau setiap kita mau melakukan perdagangan internasional ada beberapa kebijakan. Nah, jika kebijakannya misalnya kita mau mengimpor dari negara lain, kalau perizinannya berbelit-belit, maka pasti orang malas, ya kan? Seperti kalian, misalnya mau izin bikin apa gitu ke kepala sekolah, kalau berbelit-belit itu kan harus menjadi faktor penghambat. Lalu tidak stabilnya kurs mata uang asing, seperti yang Ibu jelaskan tadi, valuta asing. Mungkin sedang ada masalah, jadi kan tidak menentu harganya gitu ya. Lalu ada teori perdagangan internasional, ada 2. Yang pertama itu teori keunggulan mutlak, itu dari Adam Smith.
Lalu ada teori keunggulan komparatif dari muridnya Adam Smith, itu David Ricardo. Nah, ini penjelasannya. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage teori dari Adam Smith ini menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, negara tersebut akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Nah, ini teori keunggulan mutlak itu lebih menjelaskan spesialisasi setiap negara. Misal contohnya ini ada Jepang dan Indonesia. Kalau Jepang itu lebih ahli, lebih banyak memproduksi kalkulator, sedangkan Indonesia ini lebih ke kursi rotan. Jadi setiap negara itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai spesialisasi masing-masing. Lalu ada teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Nah, ini David Ricardo melengkapi teori gurunya dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan. Di sini perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan. Nah, ini David Ricardo mencontohkan dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Nah, dua negara itu masih bisa melakukan perdagangan internasional walaupun salah satunya itu mempunyai keunggulan, jadi tidak ada halangan. Ini contohnya, bisa ibu coba. Oh iya. Nah, ini Australia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi wol dan katun. Kedua negara tetap memperoleh keuntungan jika melakukan perdagangan setelah berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Ini Ibu kasih contoh yang teori keunggulan mutlak dari David Ricardo. Ini Indonesia ini lebih banyak memproduksi kursi rotan 40, sedangkan kalkulator hanya 8. Jepang kalkulator 20, kursi rotan 20, kalkulator 20. Nah, tapi di sini kan ini yang tabloid, ini Indonesia lebih banyak pada kursi rotannya, sedangkan Jepang ini hanya 20, terus kalkulatornya lebih banyak daripada Indonesia hanya 20. Lalu ini yang contoh dari teori dari David Ricardo. Ini Indonesia melakukan produksi wol 5, kain katun 10, Australia 15, kain katunnya 12. Ini penjelasannya, kesimpulannya. Ceria, tolong dibacakan. Kesimpulan, Australia melakukan spesialisasi untuk memproduksi wol dan Indonesia memproduksi kain katun. Setelah dilakukan perdagangan internasional, kedua negara mendapat keuntungan. Sebelum perdagangan internasional, Australia dapat menukarkan 1 meter wol dengan 0,8 meter kain katun. Setelah perdagangan internasional, 1 meter wol dapat ditukar dengan 2 meter katun dan 1 tukar Indonesia. Dengan demikian, keuntungan Australia dalam perdagangan internasional adalah 2,8 meter, sama 1,2 meter katun. Sebelum perdagangan internasional, Indonesia dapat menukarkan 2 meter katun dengan 1 meter wol. Setelah perdagangan internasional, 2 meter katun dapat ditukarkan dengan 2 meter bagi 0,8 meter sama dengan 2,5 meter wol. Keuntungan Indonesia menukarkan 2 meter kain katun adalah 2,5 dan 1 adalah 1,5 meter wol. Nah, ini contoh dari teori dari Ricardo. Ini menjelaskan keuntungan Australia dalam perdagangan internasional. Ini sebelum perdagangan internasional, Indonesia dapat menukarkan 2 meter katun dengan 1 meter wol. Nah, setelah perdagangan internasional, 2 meter katun dapat ditukarkan ini menjadi 2,5 meter wol. Nah, walaupun kedua negara itu mempunyai spesialisasi, tapi jika dia melakukan perdagangan internasional, itu tetap akan mendapatkan keuntungan. Jadi intinya teori dari David Ricardo itu seperti itu ya. Lalu
kita ada kebijakan perdagangan internasional. Nah, ini ada dua bidang. Yang pertama bidang impor, yang kedua bidang ekspor. Nih, ini yang di bidang impor. Kebijakannya itu, ada yang tahu apa sih kebijakan itu? Ada yang tahu? Dimas mungkin bisa menjelaskan? Dan menurut saya aturan. Ya, aturan. Laura? Iya sama Bu. Kamu ikut Dimas ya? Enggak, saya Ini kebijakan itu sebelum kita jauh mempelajari ini, kebijakan itu benar yang dikatakan Bu Dimas itu bisa berupa aturan atau pedoman. Nah, kalau kita mau melakukan perdagangan internasional, ada beberapa kebijakan yang harus kita ikuti karena mungkin demi ketertiban dalam perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu ada kuota. Kuota ini merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Nah, ini kita membatasi kuota dari luar negeri yang mau mengimpor barang ke negara kita, karena kalau terlalu banyak nanti pasaran di Indonesia ini jadi berantakan. Nah, lalu ada tarif. Nah, kebijakan tarif diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Jadi sudah ditentukan berapa tarifnya. Terus ada subsidi, karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang dalam negeri. Ada kemungkinan harga impor lebih murah daripada harga barang produksi dalam negeri. Nah, ini pemerintah juga ikut memberikan subsidi ya. Terus ada larangan impor. Nah, dengan berbagai alasan ada barang tertentu yang dilarang impor, misalnya barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Banyak kan, seperti narkoba, bahan-bahan peledak lainnya itu kan dilarang, dibatasi. Ini ada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama ada diskriminasi harga. Nah, ini diskriminasi harga ini adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara lainnya. Nah, ini ada diskriminasi harga. Lalu yang kedua ada pemberian premi atau subsidi. Ini kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor dengan memberi premi kepada badan usaha untuk melakukan ekspor. Jadi pemerintah juga membantu para produsen di Indonesia dengan memberikan subsidi. Lalu ada dumping. Dumping ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor lebih murah daripada harga di dalam negeri. Nah, ini ya kebijakan. Lalu ada politik dagang bebas. Nah, politik dagang bebas ini merupakan suatu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kita diberikan kebebasan agar kita bisa menuangkan kreativitas kita untuk mengekspor barang atau jasa ke luar negeri. Ini yang dinamakan dengan politik dagang bebas. Coba yang terakhir dibacakan Yeriko. Sepertinya Yeriko mengantuk. Iya Bu. Yang terakhir larangan ekspor. Kebalikannya dari larangan impor. Larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Nah, ini ada larang ekspor. Ini kebalikan dari larangan impor yang tadi. Larangan ekspor ini merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang barang-barang tertentu ke luar negeri. Makanya dinamakan kebijakan karena aturan. Lalu ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan dari kebijakan perdagangan internasional ini diterapkan dalam kegiatan impor maupun dalam kegiatan ekspor. Nah, kebijakan perdagangan internasional untuk impor ditujukan untuk mengatasi dampak buruk dari mengimpor barang. Lalu ada beberapa keburukan mengimpor suatu barang. Salah satunya adalah perusahaan dalam negeri yang memproduksi jenis barang yang sama akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan impor. Nah, tujuannya ini untuk apa? Boleh menyaingi barang-barang impor dari luar negeri. Nah, ini soal yang akan kalian kerjakan. Ada 10 soal. Nanti ditulis, lalu jawabannya ditulis di buku kalian, soal dan jawabannya. Terus nanti waktu kita bahas satu-satu nulis jawaban di depan. Ya, silakan Ibu kasih waktu itu. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya Ibu.
Coba dipikirkan dulu nih jawabannya apa. Nanti siapa aja boleh, nggak harus urutan jawabnya. Udah tahu kan jawabannya? Dibandingkan sana ini. Belum mencintai. Lalu ada nomor tiga ini. Lakukan. Tadi ibu sudah jelaskan. Sudah? Ini sudah? Sudah. Sudah. Lima nih, silakan. Mudah-mudahan kok ini jawabannya. Sekarang sudah benar. Iya, duduk mana lagi? Nah ini ada. Ya.
tiga Bu. Ya. Nomor yang lain Bu. Nomor tiga. Ya. Bu, saya lima Bu. Saya lima Bu. Lima Bu. Kami juga. Iya, Bu, saya lima. Saya lupa jawabannya apa nomor satu. Nomor satu ganti. Ada yang lain ini mau ditinggalkan ya? Nggak bisa. Orang bisa pilih kok. Ya kan gitu. Nomor 5. Mana ini? Nomor 3 sama nomor 5 dulu. Ya. Ayo mau orang lain Bu, nomor ini ya. Oh ya. Berikutnya dapat menghambat perjalanan. Apa? Di sini ya. Ini nomor 8 gampang banget loh. Ini nomor 8 gampang. Bir. Iya bener. Ada jati Pak. Ya, ini udah maju belum? Ini ada Ini ya, aku jawab ada apa Pak? 2. Hah? Berapa? 6 nih. Berikut ini yang berkaitan dengan kenaikan impor apa? Apa juga pulang nanti kita bahas sama-sama. Oh, maju lagi nggak apa-apa. Kamu kan berhenti satu. Ini yang berkaitan apa? Tidak mengubah Yang lain bisa D, bisa A, bisa B, ya bisa semua. ini apa aja dulu? Ya. Selanjutnya tinggal nomor 9, 10. 9, 10 guys. Tadi sudah. Ada seperti penggambaran. Yang lain deh. Dunia diberlakukan di Indonesia akibatnya apa? Akibatnya Indonesia bisa akibatnya apa? Kalau mampu bersaing, barang-barang buatan baru tidak dapat lewat instan. Indonesia akan menjadi Indonesia. Jumlah kan apa dan bebas dunia diberlakukan di Indonesia. Akibatnya akibatnya ya bisa D, bisa A, bisa B, bisa C. Loh, nggak bisa Ki, harus pilih salah satu. Dia sama ya. Nah, ini mudah banget. Faktor penyebab perdagangan internasional antara lain. Ya benar. Siapa yang jawab benar? Ya bagus. Kalian juga enggak? Nomor 2, ini penerimaan negara dari kegiatan perdagangan internasional disebut apa? Devisa. Ya benar. Siapa? Saya. Kan? Yang ketiga ada dalam perdagangan internasional
internasional, alat tukar yang paling sering digunakan adalah asing. Iya benar. Ini ada contoh ya. Tuan Wahyudi dari Indonesia mendatangkan mesin dan peralatan elektronik dari Tuan Kim di Korea. Peran Tuan Wahyudi bagi Indonesia adalah apa? Importir. Ya, ini jawabannya benar. Nomor 5, salah satu manfaat yang diperoleh dari adanya perdagangan internasional adalah C. Ya benar, C. Ya benar. Nomor 6, berikut yang berkaitan dengan kenaikan impor yaitu B. Menurunkan permintaan mata uang. D. Tahu Bu. Yang berkaitan dengan kenaikan impor. Kenaikan impor guys. Jadi dari apa? Dari mata uang permintaan mata uang asing. Ya, ini jawaban siapa? Kita satu. Kamu memang benar-benar juara satu ya. Ini jawabannya benar sih ya. Nomor 7, ini berikut ini yang dapat menghambat perdagangan antar negara apa? Ya benar. 8, apabila Indonesia menjual barang-barang ke luar negeri dalam menggunakan mata uang asing, akibatnya adalah apa? Kehilangan devisa. Ini siapa yang jawab? 8 saya. Gimana sih? Sepertinya kurang tepat. Saya Dimas, yang salah siapa? Saya Bu. Ya, ini jawabannya yang ini ya, karena kan kita menjual barang-barang, jadi cadangan devisa kita pasti akan berkurang. Masa kalau kita menjual ini bersama? Enggak ya. Ini yang nomor 9. Coba Dimas bacakan soalnya. Perdagangan internasional memiliki dampak negatif, salah satunya adalah C. Barang-barang dalam negeri kurang diminati. Ya benar. C benar. Nomor 10, Ricky. Apabila perdagangan bebas dunia diperlakukan di Indonesia, akibatnya adalah Jangan ribet ya, Rik. Nanti pacarmu cemburu. saya akan jawab. Kan Ricky tadi. Nah, apa yang saya ikut jawaban yang kalau jawabannya apabila melewati batas negara. Jangan dapat dalam bentuk berarti kan seenaknya. Dia menerima kalau gimana? Karena seenak sekarang berarti siapa yang jawab? Angkatan. Saya. Satu, dua, tiga. Yang D siapa? Saya Bu. Angkat tangan. Angkat kaki. Jawabannya itu kalau menurut ibu ya, ini A. Karena tadi buat suku kita yang harus produsen lokal itu harus mampu bersaing dan memperbaiki kualitas barang. Iya, ya kan? Iya, banyak itu. Kalau yang B ini barang-barang buatan luar negeri tidak dapat memenuhi batas negara. Ya, jelas. Berarti kan kalau pilihan ganda, bukan pilihan ganda ya, ini pilihan ganda. Ini pasti kita terjebak jawaban-jawabannya. Jebakan Batman. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Boleh angkat tangan loh, ini melatih kalian untuk berbicara di depan. Cinta? Saya lagi. Faktor-faktor tadi Bu, apa namanya? Faktor-faktor perdagangan internasional, ada faktor pendorong dan penghambat.
Nah, kalau apa lagi? Terus, yang lain belum jawab belum? Joki. Saya Oh, iya, perdagangan internasional itu artinya tukar menukar barang dan jasa harga dalam negeri dengan luar, ya, yang terjadi antara dua negara atau lebih, ya. Ada lagi jualan buah? Ini Bu, kesimpulannya tuh perdagangan internasional itu banyak manfaat. Ya, Ya, tadi 4 orang atau 5 tadi. yang menambah devisa, Ya. negara, terus memperluas lapangan pekerjaan. Pokoknya yang biar manfaatnya Ya. itu. Siapa lagi? Jualan apa, Bu? Pede banget. Iya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, perdagangan internasional itu dapat menstabilkan harga. Stabilkan harga, ya. Ya. Nah, refleksinya gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Ya, bagus. Nah, untuk hari ini kita cukup sekian, ya. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Surat. Saya aja. Boleh. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus.